cuma nambah 22 juta daripada kalian ambil Agya atau Brio ya. Beneran beda cuma 22 juta. Tapi padahal mobil ini satu segmen dengan si Yaris GR Sport loh. Yaris GR Sport itu bedanya lebih mahal sekitar 58 juta ya. Seperti apa kelebihannya? Saya bakal ulas lebih lanjut, tonton sampai habis. Kalau belum subscribe, subscribe dulu ya. Tapi kalian penasaran juga nggak sih promo-promonya itu apa aja? Halo Bapak Ibu semua, perkenalkan saya dengan Wayan Suzuki, salah satu sales konsultan dari Suzuki Pulau Gadung, yang alamatnya itu adalah di Jalan Raya Bekasi, kilometer 19. Yang tepatnya itu adalah di seberang Terminal Pulau Gadung. Selain showroom, kita juga menyediakan servis, spare part, dan body repair. Jadi buat teman-teman yang ingin servis di sini atau buat memperbaiki mobilnya di body repair, silakan simpan nomor saya akan coba bantu untuk bookingkan. Atau buat teman-teman yang sekarang mencari kendaraan baru, sekarang adalah waktu yang tepat karena banyak banget promo dari Suzuki Pulau Gadung. Mobil yang kita review ini adalah mobil Baleno, ya, dimana hatchback ini adalah hatchback terbaik dengan harga yang kompetitif dibanding dengan LCGC yang teman-teman di toko sebelah. Mobil ini bisa Ibu dan Bapak dapatkan dengan DP hanya 15 juta, angsuran di 4 jutaan. Oke, kalau buat teman-teman merasa Baleno kecilan, kita juga ada SUV terbaru dari Suzuki, di mana unit ini ada terlaris dengan DP hanya 15 juta, angsuran 4 jutaan. Oke, untuk Bapak dan Ibu yang sedang mencari mobil keluarga, ini adalah kendaraan yang tepat, Suzuki R3 Hybrid, di mana Bapak dan Ibu bisa mendapatkan mobil tersebut dengan harga DP 15 juta, angsuran hanya di 4 jutaan saja. Ada juga bunga 0%, tenor sampai dengan 8 tahun. Dan untuk teman-teman di sini yang ingin trade-in, saya akan berikan cashback tambahan senilai 4 jutaan. Kami juga menyediakan test drive, ada XL7, Espresso, Baleno, R3. Kita akan coba antarkan ke tempat Bapak dan Ibu jika memang Bapak dan Ibu tidak sempat untuk datang ke showroom atau sibuk dengan aktivitasnya. Untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa hubungi saya dengan Wayan Suzuki di nomor 0819 0966 5059. Atau teman-teman bisa datang langsung ke Suzuki Pulau Gadung, janjian dengan saya, Wayan Suzuki. Kuncinya seperti ini guys, tombol lock, unlock, serupa tapi nggak sama, tapi di sini nggak ada aksen-aksen warna biru karena ini belum hybrid ya. Dan ini tetap ada kunci manualnya, tuh ya kan. Jadi mobil ini dijual sekitar 283 juta atau beneran cuman lebih mahal sekitar 22 juta dibandingin Agya GR Sport. Agya GR Sport sekitar 261. Nambah dikit ya, nambah 22 dapat ini. Apalagi harga ini belum dipotong diskon loh. Apa sih yang bikin mobil ini spesial? Mungkin pertama ya, dari fitur-fiturnya nih. Kayak misalkan ini satu-satunya mobil city car yang sudah dilengkapi dengan around view monitor, ya kan? Dan kalau kita nanti coba masuk di bagian dalam itu sudah dilengkapi dengan auto chromic mirror, ya kan? Nanti kalau misalkan mau nanya-nanya harga, kalian bisa langsung ke tenaga marketing, nomornya saya taruh di deskripsi, kalau nggak di pin komen ya. Kalau kita ngomongin mesin yang sama dipakai sama R3 sama XL7, bayangin aja ya. Dengan mesin 1500 cc, tenaganya itu sekitar 104 PS dan torsinya sekitar 138 Nm ya. Ini sudah ada peredam, ini belum dicat sih. Jadi renteknya juga cukup tinggi, cukup setinggi ini nih. Bayangin mobil mesin yang sama ini dipakai sama mobil 3 baris, berarti kan cukup kuat ya kan. Matic-nya juga belum CVT, ini masih konvensional. Ada beberapa customer yang saya nggak mau CVT mas, sayang CVT ya. Jadi mungkin ini bisa jadi option buat teman-teman semua ya. Layout mesinnya seperti ini dan modul-modul ABS di sebelah situ. Tentunya fitur-fitur seperti Hill Start Assist dia juga sudah lengkap semua. Dan terutama mungkin buat cewek-cewek akan kebantu banget kalau pada saat parkir ini. Ini nanti akan ngebantu kalian pada saat parkir. Jadi kalau misalkan kita ngomongin tenaga mesin, teman-teman tuh harus banget untuk test drive sih. Memang dia belum ada sih, tapi kayak fitur perlampuan sudah LED semua, sudah otomatis, jadi otomatis akan terang sendiri, termasuk fog lamp. Dan desain dari sini kayak ada signature wingnya nih, chrome, ya kan? Ini logo Suzuki-nya di sebelah sini. Looks dari tampak depan sini, itu mungkin soal selera sih, balik lagi ya. Dan kalau kita ngomongin dimensi, barangkali mau ngukur garasi ya, panjangnya sekitar 3990, ya kan? Cukup imut kan. Wheelbase-nya sekitar 25-20. Jadi ya memang kalau mobil-mobil compact memang sepanjang itu ya. Nanti kita coba masuk ke dalam. Profil ban pakai ya itu adalah 195 55 ringnya 16, depan cakram
belakangnya memang masih tromol, tapi rem ABS ABD itu sudah ada ya. Velgnya juga cakep ya. Jadi silver hitam, terus ya dapat tambahan around view monitor, ini sewarna body, dan di sini dikasih window line, tapi ini tuh kayak satin chrome gitu loh, nggak terlalu bling-bling banget. Handle-nya juga sistem tarik dan sudah ada dilengkapi dengan smart entry. Ini pilarnya itu warna dock. Saya mau tes lagi ya, kan kunci saya pegang ya. Kunci, dia spionnya ngelipat. Saya buka sekali lagi. Oh, aman. Jadi buat cewek-cewek, kalau misalkan lagi mau jemput anak sekolah, masuk dulu tuh nggak akan ada orang yang menyelinap ke 4 pintu lainnya. Jadi kalau kita misalkan lihat dari depan, samping, dan belakang, memang mobil ini agak terasa kental ya untuk vibes ya perindavan atau mobil India banget ya. Tapi masih bisa diterima dengan baik. Buktinya penjualan di bulan Juni yang saya pegang ya, itu 17 kali lipat dibandingin Yaris GR Sport, bukan GR Yaris, karena memang ya cukup value for money banget gitu loh. Dengan lebar sekitar 1745 ya kan, tingginya sekitar 1485, antenanya sayangnya memang masih short pole, tapi di sini spoilernya juga menambah cakep dan menambah aerodinamis tentunya kan. Ada head mount lamp juga, defoggernya juga sudah ada, wiper ada. Ini tuh kayak ada nyebut apa ya, kayak ductile ya tuh. Di sini dikasih untuk kamera run view monitor nih. Lampunya cukup nih, kayak capit kepiting ya, kanan kiri ada logo Suzuki. Dan kalau misalkan parkir saya sudah dicat rapi kayak gini, berarti biasanya dari pabrik itu sudah rapi ini. Enak aja dilihat ya dibandingin yang hitam ya. Ini reflektornya tuh bentuknya horizontal kayak gini. Saya kunci dulu ya guys. Ini posisi terkunci pada saat dibuka. Nih. Buka ya, kebuka. Keempat pintu lainnya itu masih terkunci, jadi mungkin buat cewek-cewek yang habis belanja ke pasar, mau naruh barang belanja di sini, atau misalkan mau istirahat, tapi agak susah ya duduk di sini ya. Ini tuh lebih aman, nggak akan ada orang yang menyelinap ke 4 pintu lainnya. Sekarang saya coba tutup. Tuh, aman. Jadi pada saat ditutup, dia otomatis langsung kunci. Jadi mungkin ini salah satu alasan kenapa mobil city car ini tuh masuk city car ya, termasuk cukup laris. Jadi daripada gua ambil yang mahal-mahal, daripada ambil LCGC, mendingan nambah 22 juta dapat ini. Worth it gak sih? Saya cuman salah fokus ini aja sih. Pada saat di starter, kalian nanti harus lihat deh di sebelah sini. Tuh, head up display yang bakal ngebantu teman-teman, Bapak Ibu semua tuh ngelihat nih, berkendara tuh enak tuh, ada hello disambut. Dan yang saya suka juga di sini ada spion autochromic mirror. Jadi kalau kalian tuh suka road trip malam-malam hari, bakal didim kan sama mobil belakang gitu maksudnya, dia otomatis langsung redup. Dan head unitnya sama juga yang dipakai sama Grand Vitara untuk wireless, Android Auto, Apple CarPlay itu wireless kan, maksudnya wireless. Jadi kalian nggak perlu pegang handphone aja udah langsung connect. Ya kalau kita ngomongin AC, AC-nya juga cukup lengkap ya guys. Jadi semburan atas, bawah, front defogger itu menurut gua salah satu fitur yang penting banget. Terus ini ada power outlet, port USB, dan kayak tata letak cup holder juga cukup ergonomis ya. Kenapa? Kalau misalkan kalian taruh minuman bisa taruh di sini. Cuman sayangnya dia nggak selengkap si XL7. Kalau XL7 tuh kayak ada blower AC-nya sih. Matic-nya PRN D2L, dan di sini juga ada overdrive dan sudah dapat konsol juga. Nah ini oke, sama dengan XL7 bisa dimaju mundurin. Joknya oke lah, joknya memang masih fabric, tapi ya buat saya pribadi itu penting nggak penting. Kalau misalnya kalian mau upgrade, cukup joknya doang. Kalian nggak perlu khawatir karena di sini door trimnya kan warnanya agak unik ya. Warnanya tuh kayak navy kayak gini. Ini sudah soft touch semua ya. Dan setirnya kalian nggak bakal capek nyetir karena sudah ada dilengkapi dengan cruise control, perlampuan sudah otomatis ya. Asik sih. Dan saya sudah pernah cobain test drive-nya di jalan rusak dan segala macam juga cukup nyaman. Pantes aja mobil ini itu kayak daripada lu ambil SGC, daripada beli Brio atau Agya, mendingan ambil ini aja gitu loh. Atau misalnya kalian budgetnya nggak cukup, di Suzuki juga ada jual espresso. Tapi balik lagi, kalau udah ada segi matic-nya lebih halus yang si Baleno ini. Ya, dengan wheelbase 2520, ini tadi posisi menyetir saya berasa banget cukup lega ya guys di sini ya.
Seat back pocket cuma ada di sebelah kiri sini, dan memang ini ya memang masih fabric biasa ya. Jadi kalau kalian mau upgrade cukup joknya aja. Suka banget nih. Berarti dia memang kayak udah prepare, door trimnya tuh dibikin sudah soft touch. Jadi kalau mau upgrade ya cukup joknya aja. Tentunya sudah ada Isofix, headrestnya ada 3. Dan di sini benar-benar kebantu banget kalau misalkan ada ini separatornya. Jadi kalau kalian misalkan menaruh tas bisa di sini banget. Dan ada hand grip kiri dan kanan, perlampuan masih halogen biasa. Di sini nggak ada fungsi. Oh, dia ada fungsi door juga guys. Jadi kalau ada fungsi door itu kalau pintunya kebuka dia akan otomatis nyala. Penting nggak penting, tapi kalian harus tahu sih. Di sini juga ada blower AC dan sini ada port USB 2 piece. Dan ini meskipun penggerakan roda depan ada gundukan sedikit, dan situ nanti paket pembantu sudah dapat pemadam kebakaran. Jadi pesan saya cuma satu, kalau kalian cari mobil city car, yaitu tadi daripada kalian ambil yang kecil-kecil atau LCGC, boleh banget mempertimbangkan ini gitu loh. Jadi saya balik lagi memberikan edukasi buat teman-teman, memberikan pandangan, ini loh ambil ini boleh juga, apalagi kalau harganya tuh kalian mendingan cek untuk salesnya, harga netnya berapa dan segala macam, hitung-hitung gitu loh. Jadi kalian tuh jangan terlalu fokus sama satu brand aja. Ya, gimana Mas Teguh untuk mobil ini? Ya, jadi tadi saya sudah review ya. Beberapa kali saya sudah sempat review Mas. Bahkan saya sudah baca-baca kan penjualan di bulan Juni. Si Baleno ini penjualannya tuh 17 kali lipat loh Mas. Dibandingin sama si Yaris GR Sport. Ya kenapa? Karena kita ngomong harga ya. Sebenarnya mobil ini satu segmen sama Yaris GR Sport, sama Mazda 2, sama Honda City Hatchback. Tapi secara harga Mas, cuma beda 20 jutaan dibandingin Agya GR Sport. Beda cuma 22 juta, tapi kalau sama Yaris itu beda sekitar 58 juta. Nih, jadi saya rangkum sebentar apa fiturnya di sini ya. Dia sudah ada rear view monitor ya Mas ya? Iya betul. Sudah ada rear view monitor, terus sudah ada head up display. Ya. Jadi kalau nyetir lebih aman ya Mas ya? Lebih aman, dan kita juga nggak harus lihat-lihat ke bawah. Iya, nggak usah lihat Kita tetap kaca. lihat ke depan aja, kita fokus ke jalan. Jalan. Jadi benar-benar head up display tuh kayak gambarnya Mas di atas kap mesin ya, di atas di kap jalan mesin. ya. Betul. Seolah-olah ada di atas kap mesin. Yes. Terus sudah ada apa lagi? Head unitnya udah bisa Miracast, bukan Iya. Miracast, sorry, namanya Miro Apple CarPlay Apple atau CarPlay. pakai Bluetooth aja, jadi Betul. nggak pakai kabel. Terus kalau pas ada suka ngedim ya Mas malam-malam ya, Betul. dia sudah ada auto chromic mirror. Dan airbagnya ada berapa Mas? Airbagnya ada 6. Safety banget kan. Terus yang fitur-fitur lain kayak misalkan bagasinya tuh bisa kebuka doang, tapi keempat pintu lainnya tuh masih terkunci juga, buat cewek-cewek lebih aman Lebih ya. aman, jadi kita nggak harus ngamanin di pintu samping, karena kita buka pintu sekali aja dengan tombol kunci sekali pencet, Iya. itu yang hanya kebukanya. di Hanya bagasi, driver. bahkan sisi driver juga, bahkan Iya, penumpang betul. depan juga praktis banget. Pesan saya cuma satu ya buat Bapak Ibu semua ya, kalau misalkan cari mobil itu harus apa nih Mas? Ya harus test drive dulu yang pasti Mas Teguh. Harus tes ya, Iya jadi dong, biar nggak jadi beli kucing dalam karung. Nggak beli kucing dalam karung. Oke, buat teman-teman semua, kalau yang berminat dengan mobil ini, Bapak dan Ibu bisa datang ke sini langsung, test drive langsung dengan saya, atau hubungi ke nomor telepon saya di 0819 0966 5059, ada di bawah. Ya, jadi tes drive-nya cukup lengkap banget. Bahkan itu pickup ada tes drive juga. Ada dong, ada dong. Jimny juga ada guys. Lengkap di sini. Ya. Pokoknya, Mas Teguh. Terima kasih Mas Wayan sudah Siap. dikasih pinjam mobilnya. Jadi teman-teman nanti bisa langsung tektokan sama Mas Wayan. Nomor handphone saya taruh di deskripsi, kalau nggak pin komen Siap. atau di layar ya. Pengen dibuatin video apa tinggal komen aja, dan jangan lupa subscribe atau follow Instagram saya atau Instagramnya Mas Wayan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.